Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di Statistik Farmasi. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai uji komparatif tidak berpasangan, yaitu kita ada independent test sama main Whitney, serta kita akan berlatih transformasi data untuk t-test. Ya, jadi misalkan dari data yang bersifat dengan data yang terdistribusi tidak normal akan kita rubah menjadi data yang terdistribusi normal, sehingga bisa dilakukan uji tes atau uji parametrik seperti itu. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan bisa menghasilkan memberikan nilai yang terbaik nanti di akhir semester. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Kita mulai di pertemuan hari ini mengenai ini adalah referensi yang saya gunakan. Ya, ini adalah RPS-nya. Kita sampai ke pertemuan keempat, uji komparatif numerik tidak berpasangan atau unpaired numerik komparatif. Nah, ini untuk pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Oke, kita pertama akan masuk mengenai independent test atau independent test atau uji T independent, ya. Independent test itu dilakukan untuk menganalisa atau menghitung, ya, perbedaan antara dua kelompok di mana datanya itu saling independen atau berdiri tidak saling tidak berpasangan. Nah, di mana terdapat perbedaan antara rata-rata antara grup A dan grup B. Misalnya kita mau melihat perbedaan antara grup A dengan grup B, rata-ratanya itu apakah ada benar-benar perbedaan yang signifikan atau tidak antara grup A dengan grup B, seperti itu. Nah, akan tetapi there are conditions that must be met when use independent test. Tetapi sebelum kita menggunakan uji T ini atau uji independent test ini, kita harus memastikan bahwa data yang kita punya itu harus terdistribusi secara normal. Ya, harus terdistribusi secara normal. Kalau datanya dia terdistribusi tidak normal, bagaimana? Ya nggak bisa kita menggunakan uji T ini. Kita bisa menggunakan uji T itu kalau datanya sudah terdistribusi secara normal. Kalau distribusinya nggak normal, maka kita bisa menggunakan uji yang lain. Uji apa itu? Misalkan kita bisa menggunakan yang namanya uji main Whitney. Nanti di belakang ini kita juga akan mempelajari apa itu main Whitney, ya. Jadi kita bisa mempelajari itu sekaligus pada hari ini. Nah, itu adalah syarat yang harus terpenuhi. Jadi uji independent test ini atau uji T ini kadang-kadang menyebutnya sebagian orang menyebutnya uji T, tapi juga ada yang menyebutnya independent test karena ada juga yang namanya pair test atau uji T berpasangan. Ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi tinggal istilahnya aja. Jadi bukan istilah ya. Independent test itu juga beberapa literatur menyebutnya hanya uji T saja, seperti itu. Tapi ada juga beberapa literatur lain yang menyebutkan dengan menggunakan istilah independent test seperti itu. Nah, independent test ini termasuk salah satu statistik parametrik, di mana syarat statistik parametrik itu semua data harus terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui data itu terdistribusi secara normal atau tidak? Seperti ini. Nah, untuk mengetahui data kita apakah terdistribusi secara normal atau tidak, kita bisa menggunakan salah satu dari kedua uji ini. Yang pertama, kita harus uji normalitas. Uji normalitasnya ada dua, yaitu misalkan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, Kolmogorov-Smirnov itu digunakan untuk data di mana jumlah sampel itu per kelompok lebih dari 50. Ya, per kelompok lebih dari 50. Ya, misalkan ada
100 pasien, masing-masing 50 50. Berarti kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui sebaran datanya atau normalitasnya. Kalau misalkan jumlah data yang kita punya kurang dari 50, kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk kita bisa gunakan untuk untuk mengetahui sebaran distribusi data kita, seperti itu. Nah, interpretasinya ini bisa dibaca, nanti kita melihat p-value-nya. Kita bisa melihat p-value-nya ini. Kita bisa melihat p-value-nya ini. Kalau hasil p-value kita lebih dari 0, lebih atau sama dengan 0,05, maka data kita terdistribusi secara normal. Sedangkan jika data kita p-value itu kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat p-value itu di mana sih nanti kalau di SPSS? Nanti di SPSS biasanya ada muncul tulisan gini, SIG titik SIG. Itu adalah ini sama dengan p-value. P-value, ya. Maka kalau misalkan datanya, misalkan hasil analisis data kita menghasilkan data 0,000, ya, ini kita bandingkan juga dengan 0,050. Nah, 0,000 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Jawabannya adalah lebih kecil. Berarti kalau misalkan kita datanya di sini adalah 0,000, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data kita terdistribusi secara tidak normal. Akan tetapi kalau misalkan kita punya data signifikansinya atau p-value-nya adalah 0,07, kita bandingkan dengan 0,05. 0. Nah, ini hasilnya gimana? Hasilnya lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul. Ini hasilnya lebih besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil normal data kita terdistribusi secara normal. Tetapi bagaimana kalau misalkan hasilnya 0,05? Kita bandingkan juga dengan 0,05. Misalkan kalau hasil analisa kita memunculkan angka 0,050, sama dengan, berarti kalau di sini kan dikatakan, jangan lupa di sini lebih besar atau sama dengan 0,05. Berarti kalau hasilnya seperti ini kan sama dengan kan? Sama dengan 0,05. Berarti bisa kita kategorikan hasil kita adalah data kita adalah terdistribusi secara normal. Lain lagi kalau misalkan data kita adalah 0,049, kita bandingkan juga dengan 0,050. Berapa? Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, seperti itu, lebih kecil. Nah, sehingga bisa kita pastikan bahwa data kita kalau misalkan hasil p-value kita adalah 0,049, datanya tidak terdistribusi secara normal, seperti itu. Data yang kita miliki kalau misalkan datanya tidak normal, datanya itu kita bisa mentransformasikannya menjadi bentuk-bentuk lain. Kita bisa mentransformasikannya, can be transformed. So it can be normally distributed. Jadi kita bisa merubahnya menjadi bentuk bentuk yang kita mentransformasikannya menjadi, sehingga data tersebut bisa menjadi terdistribusi secara normal. Nah, ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menormalkan distribusinya. Yang pertama, kita bisa merubahnya dalam bentuk skala logaritmik, jadi dalam bentuk log.
atau kita bisa merubahnya dalam bentuk yang lain, bentuk len, atau kita bisa juga merubahnya dalam bentuk-bentuk yang lain sehingga didapatkan data yang terdistribusi secara normal seperti itu. Jadi intinya data yang nggak normal itu bisa dinormalkan. Akan tetapi ini sifatnya coba-coba, ya. Ini sifatnya masih coba-coba sehingga tidak selalu menghasilkan bentuk yang tidak selalu berhasil. Kalau hasil transformasi kita tidak berhasil menjadikannya dalam terdistribusi secara normal, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menggunakan uji non parametrik. Uji non parametrik itu digunakan untuk data yang terdistribusi tidak normal. Seperti itu. Jadi jangan kaku istilahnya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya saya menyebutkan bahwa statistik itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk untuk mencapai untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau misalkan kita nggak bisa sampai ke tujuan kita mau ke gunung, ya kan, kita nggak mungkin memaksakan menggunakan Lamborghini, ya kan, seperti itu. Yang bisa kita gunakan misalkan hanya bisa menggunakan sepeda motor, ya sudah, kita menggunakan sepeda motor saja, jangan dipaksakan. Seperti itu. Jadi semuanya itu punya syarat dan ketentuan seperti itu, ya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ini ada contohnya. Seorang peneliti, ini misalkan penelitian yang melibatkan ibu bidan atau dokter obsgin, ya. Seorang peneliti itu ingin melihat apakah terdapat perbedaan skor kecemasan antara ibu-ibu yang proses persalinannya itu didampingi oleh suami dan ibu-ibu yang tidak didampingi oleh suami. Jadi ini ada dua ibu nih, ada dua kelompok ibu. Ini kelompok A, yang ini kelompok B. Kelompok B. Ibu yang A ini dia tidak didampingi suami, tidak sama suami. Nah, yang kelompok B itu didampingi suami. Ya. Nah, kita pengen melihat nih, peneliti ini pengen melihat bagaimana skornya antara kelompok ini dengan kelompok ini. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Ya. Apakah skor antara ibu yang didampingi suami itu lebih tidak cemas dibandingkan dengan ibu yang tidak didampingi oleh suami, seperti itu. Nah, kita pengen melihat nih. Nah, tahap-tahapnya yang kita bisa lakukan adalah apa? Ini masih salah. Ini yang kita lihat. Yang di sini yang kita lihat step-stepnya, yang pertama kita melihat mengenai anxiety score. Itu kan berupa data yang bersifat numerik. Dia datanya berupa angka, numerik skornya. Ya, kemudian didampingi suami dan tidak didampingi oleh suami itu merupakan data yang bersifat nominal. Nah, kemudian tipe hipotesisnya kita pengen melihat perbedaan. Apakah ada perbedaan skor antara ibu yang didampingi suami dengan ibu yang tidak didampingi suami, atau perbandingan rata-rata skornya deh, kita pengen melihat seperti itu. Nah, type of komparatif itu kan komparatif numerik, karena yang kita lihat adalah skornya, bukan didampingi suami atau nggak didampingi suami. Yang kita lihat adalah perbedaan skornya. Berarti kan komparatif numerik, ya. Paired and unpaired karena tidak saling tidak saling berpasangan, seperti itu. Maksudnya di situ tidak berpasangan itu kalau kemarin itu Januari berat badan Januari dan Februari, kemudian sebelum dan sesudah itu adalah yang berpasangan. Nah, number of group, jumlah kelompoknya ada berapa? Ada 2.
Kemudian number of measurement-nya berapa? Satu kali pengukuran. Kita pengen ngelihat nih saat ibu-ibunya itu masuk ke dalam kamar persalinan, kita lihat saat persalinannya didampingi suami atau enggak. Kemudian kita lihat skornya, kita scoring. Oh, si ibu A itu skornya ternyata mencapai berapa? 30. Oh, berikutnya lagi ibu B skornya 50 dan seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, sehingga conclusionnya apa? Conclusionnya ini adalah analisis komparatif numerik unpaired two groups one times measurement. Jadi dia adalah analisis komparatif numerik tidak berpasangan dengan dua kelompok dan satu kali pengukuran. Nah, sehingga kalau kita sudah mencapai konklusi itu, apa yang bisa kita gunakan? Alat apa yang bisa kita gunakan? Nah, alatnya yang pertama kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan uji T atau kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Kalau uji T syaratnya dia harus terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Kalau tidak terdistribusi secara normal, maka kita bisa menggunakan Mann-Whitney seperti itu. Jadi perbandingannya kalau kita sudah mau mencapai kesimpulannya, oh saya mau ke mana? Naik ke mana namanya? Mana itu? Ke Perigi misalkan. Saya mau naik ke Perigi, mau jalan-jalan ke Perigi. Kan kita sudah mencapai conclusion kan. Sehingga analisisnya kita bisa menggunakan apa nih? Oh, saya mau ke Perigi, tetapi karena jalannya itu tidak rata, saya mau menggunakan sepeda motor off-road. Tetapi kalau ternyata di Perigi sana jalannya rata, saya mau menggunakan sepeda motor matic seperti itu. Itu merupakan contohnya saja, perumpamaannya. Oke, sampai di sini paham? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa masuk ke kolom komentar atau masuk ke Google Classroom yang bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan itu apa? Untuk menganalisis hasil seperti ini. Nah ini, yang pertama adalah kita membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke SPSS saja, nggak terlalu banyak teori-teori statistik karena kita langsung aplikatif saja. Nanti kalau kalian masih penasaran secara teori-teorinya mengenai uji T tidak berpasangan ini atau independentitas ini, kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, ini yang pertama yang harus kalian lakukan adalah entry data pada variable view. Kalian buka SPSS-nya, kemudian entry data di variable view terlebih dahulu. Kemudian pada value column, pada kolom value itu nanti ditulis 1 tidak ditemani suami, 2 ditemani suami. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Nah, kalian masuk di sini nih. Di nama ini kalian tulis kehadiran, misalkan kehadiran. Terus ini biarin aja default. Label ini yang di kolom label itu tulis mengenai kehadiran suami. Nah, kemudian pada kolom value ini yang penting, kolom value kalian klik. Nah, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Ya. Muncul dialog box seperti ini. Kemudian kalian tulis angka 1 di sini. Angka 1, kemudian di label di sini ditulis tidak didampingi suami. Tidak didampingi suami. Kemudian add, maka akan muncul di sini. Tidak didampingi suami. Kemudian tulis lagi angka 2. Didampingi, di sini ditulis didampingi suami, maka akan muncul di sini. Kemudian kalian klik OK. Kalau sudah nih, kemudian in row number 2 in variable view in label column write skor kecemasan. Pada baris kedua pada variabel view kalian tulis
skor kecemasan. Kemudian klik the data view and fill the column. Nih. Data di baris nomor 2, kalian tulis di sini adalah skor kecemasan. Selebihnya biarin default, biarin standar, nggak usah diutek-utek. Ya. Kemudian kalau sudah, berikutnya akan muncul di sini seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini di data view-nya. Nah, ini adalah skornya. Ini kan ada 2, 1 dan seterusnya. Ini kan sampai pasien nomor 50. Itu untuk yang didampingi suami. Untuk yang tidak didampingi suami nanti sampai 100. Karena dalam satu kelompok 50 dan 50. 50 pasien yang didampingi suami dan 50 pasien yang tidak didampingi oleh suami. Seperti itu. Ya, skornya di situ. Misalkan 26, 23 dan seterusnya. Kita lihat. Ya, dimasukkan skornya berapa. Kalau skornya itu kan berupa angka numerik. Kalau misalkan 30 ya ditulis 30, 50 ya 50. 2 dan 1 itu hanya merupakan suatu kode atau coding, sehingga kita tidak capek-capek untuk tidak capek-capek untuk menulisnya. Karena kalau kita menulis satu laki-laki tidak didampingi suami, tidak didampingi suami, tidak didampingi suami, didampingi suami, tidak didampingi suami dan seterusnya, maka itu akan lebih banyak errornya. Kalau seperti itu. Jadi dengan mengcoding ini akan memudahkan kita dalam menginput data atau memasukkan datanya. Berikutnya, we have to make sure that the data is normally distributed, so we do a normality test. Nah, untuk kita melakukan melakukan uji normalitas, sebelum kita melakukan uji T, kita harus memastikan data yang kita miliki ini terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa yang harus kita lakukan adalah melihat normalitasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah seperti ini. Nah ini, kita klik. Yang kita lakukan pertama adalah klik analyze, kemudian kita pilih klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif. Nih, kemudian kita pilih explore. Klik. Dah. Oke, sampai di sini. Kemudian berikutnya kita lakukan adalah akan muncul dialog box seperti ini. Jadi pertama nanti di sini ada tulisan skor kecemasan, kehadiran suami. Maka yang kita masukkan dependent listnya atau faktor yang tergantungnya, variabel tergantungnya itu adalah skor kecemasan. Skor kecemasan kita masukkan ke dalam dialog box ini, dependent list. Kemudian factor list atau daftar faktornya ini kita masukkan ke kehadiran suami. Nah, seperti ini. Ingat sekali lagi, yang numeriknya itu, data yang numerik kita masukkan ke dependent list. Sedangkan kehadiran suami atau faktor independennya kita masukkan ke factor list. Oke, kalau sudah kita klik plot, maka berikutnya akan muncul dialog box seperti ini. Nah, box
box plotnya ini terserah kalian mau lihat faktor level bersama atau dependent level bersama atau tidak sama sekali. Ini adalah box plot box plot. Di sini adalah deskriptif. Kalian mau menyajikannya itu dalam bentuk stem and leaf atau dalam bentuk histogram, tergantung dari mana yang kalian pilih. Nah, kita pilih histogram terlebih dahulu. Ya, histogram kita centang. Nah, di sini ini sebelumnya belum tercentang, Dek. Normality plot with test. Nah, kita centang ini juga, normality plot with test. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah klik continue. Kalau sudah, langsung klik continue. Ya, maka berikutnya di sini akan muncul statistika deskriptif dan test of normality. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah data-data deskriptif kita. Ya, skor pada pasien yang tidak didampingi suami, rata-rata skor kecemasannya adalah 46,3393 ya, dengan standar error 12,04. Kemudian coefficient interval itu 43,736 sama 48, sekian. Kemudian nilai mediannya, nilai tengahnya itu adalah 45,50. Variansnya sekian, standard deviationnya sekian, maksimum minimumnya sekian, range-nya sekian, interquartile skewness kurtosisnya sekian. Nah, Pak, apakah semua datanya itu digunakan? Tidak juga, tergantung dari kebutuhan saja yang mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang kita lihat, kita kan masih melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ya, kita masih melakukan uji normalitas. Berikutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melihat di bagian test of normality ini. Ya, di bagian test of normality. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada dua tulisan. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Oke, sampai di sini kita kembali lagi ke slide awal-awal tadi. Kita pastikan bahwa jumlah data kita itu berapa per kelompok. Kalau jumlah data kita lebih atau sama dengan 50, maka yang kita lihat adalah di bagian ini. Kalau jumlah data kita lebih dari sama dengan 50, yang kita lihat adalah di bagian sini, Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau jumlah data kita kurang dari 50, yang kita lihat adalah di bagian Shapiro-Wilk. Nah, karena jumlah data kita adalah per kelompok itu 100, yang kita lihat adalah di Kolmogorov-Smirnovnya ini. Nah, ini yang di normality of testnya ini. Normality of testnya ini saya copy terlebih dahulu menjadi seperti ini. Nah, the number of sample is 200 mothers of giving birth. Jadi ada 200 ibu yang melahirkan, di mana per kelompoknya itu yang didampingi suami ada 100, yang tidak didampingi suami juga ada 100. Nah, makanya itu kita lihat Kolmogorov-Smirnov. Nah, hasilnya di sini kita lihat adalah 0,200. Nah, 0,200 itu kan lebih besar dari 0,05. Nah, kalau misalkan kita membandingkan angka seperti ini, masih ada yang kebingungan atau enggak, mana lebih besar, mana lebih kecil? Kalau guru saya di zaman SD dulu memberikan cara sederhana itu seperti ini. Kalau yang seperti ini dikasih garis, itu kan B, membentuk huruf B, berarti artinya yang di sini itu lebih besar daripada yang di sini. Tetapi kalau ini dikasih garis, itu adalah artinya K, kecil. Sehingga kalau seperti itu, kelompok yang di sini itu lebih kecil dari kelompok yang di sini, seperti itu. Jadi
pakai ada cara sederhana. Oke, berarti kesimpulannya yang dari uji statistik yang pertama itu adalah data terdistribusi secara normal. Kalau data sudah terdistribusi secara normal, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita tinggal melakukan uji T independent. Do the independent test. Caranya gimana? Caranya adalah di sini. Yang pertama adalah klik analyze, kemudian compare mean, kemudian pilih independent t-test. Klik. Semua itu diklik. Kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kalau dialog box ini sudah muncul, maka yang berikutnya dilakukan adalah masukkan tes variabel, masukkan skor kecemasan itu ke kolom tes variabel, sedangkan grouping variabel itu berupa kehadiran. Kalau sudah semua, kemudian klik define groups, diklik, maka kemudian akan muncul seperti ini. Use specific value. Nah, grup 1 itu untuk kode 1, grup 2 itu untuk kode 2. Jadi kode 1 itu adalah tidak didampingi suami, sedangkan kode 2 itu yang didampingi oleh suami. Seperti itu. Bisa nggak kita ganti dengan kode yang lain? Ya bisa saja, tetapi di awal value-nya tadi kita rubah juga. Misalkan kita menggunakan 3 dan 4, 3 yang tidak didampingi suami, 4 yang didampingi suami. Maka yang di grup ini kita tulis 3 dan 4 seperti itu. Nih keterangannya. Kemudian klik continue. Kalau sudah, akan muncul hasil seperti ini. Waduh Pak, kok banyak sekali ini tulisannya. Mana yang harus kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah ini, independent sample testnya di sini. Terus di sini masih banyak angka Pak. Mana yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat adalah yang spesifik di sini. Sig atau two tail. Tuh, Pak, yang tadi di awal kok disebutkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah p value. Ya sama saja, p value sama tingkat signifikansi itu sama saja. Ini untuk tingkat signifikansi pada uji T dua arah seperti itu. Nah, di sini hasilnya adalah 0,000. Nah, nanti tinggal kita menarik kesimpulannya. Terus yang lain apakah perlu diperhatikan? Iya, kita juga perlu memperhatikan yang lainnya, tetapi tidak tidak sepenting ini. Kalau kita mau melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok ibu yang didampingi suami dengan yang tidak didampingi suami. Nah, di sini kalau ada ini Levene test itu adalah uji yang digunakan yang digunakan untuk untuk melihat varians data kita, apakah dia variansnya sama atau berbeda seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Yang kita lihat kalau kita mau membandingkan antara independent t-test, apakah ada perbedaan antara skor kecemasan ibu yang didampingi suami dengan yang tidak didampingi suami. Kita lihat di sini. Nah, tadi kan hasilnya adalah 0,000, nolnya 3 kali ya. Kita bandingkan dengan 0,05. Loh, 0,05 itu muncul dari mana, Pak? 0,05 itu adalah 5%. 5% dari ini. Coefficient interval. Kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Maka ini adalah batas penerimaan kita 5%. Ya, kita bandingkan seperti itu. Berarti 0,000 itu kan lebih kecil dari 0. Sorry, saya hapus dulu.
Nah, kan 0 lebih kecil dari 0,05 seperti ini. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa data kita ini terdapat perbedaan skor kecemasan antara ibu yang didampingi suami dibandingkan dengan tidak didampingi oleh suami. Seperti itu. Jadi secara statistik itu sudah bisa dikatakan, oh sudah beda nih skor kecemasannya ibu yang didampingi suami jauh tidak cemas, bisa dikatakan secara statistik lebih tidak cemas dibandingkan dengan ibu yang tidak didampingi oleh suaminya, didampingi suaminya. Nah, itu adalah kesimpulan secara statistika. Kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita melaporkannya atau menampilkannya dalam laporan kita, dalam skripsi kita, dalam paper kita dan lain sebagainya. Nih, kita tulis seperti ini. Nanti bisa juga kita menggunakan apakah harus mutlak seperti ini? Enggak juga, tergantung dari gaya selingkung atau tergantung dari format penulisan tiap-tiap universitas atau tiap-tiap sekolah tinggi atau tiap fakultas atau tiap jurnal. Itu berbeda tergantung dari cara penulisannya. Jadi kalau misalkan yang diminta adalah rata-rata plus SD, ya bisa kita tuliskan seperti ini. Ini rata-rata plus standar deviasinya. Kalau ini adalah nilai P-nya, nilai p-value-nya atau signifikansinya. Kalau ini adalah mean difference-nya. Perbedaannya sampai 14 loh, sampai 14,93 skornya antara rata-rata perbedaannya sampai dengan 14,93 antara ibu yang didampingi suaminya dengan yang tidak didampingi oleh suaminya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di awal tadi, di sini ada rata-ratanya 46 sama 31. Itu kan perbedaannya sudah jauh berbeda ya antara skor yang antara skor yang ibu yang didampingi oleh yang tidak didampingi dengan yang dibandingkan. Itu perbedaannya ada sampai segini. Sampai berapa tadi? Sampai 14,93. Seperti itu. Nah, itu adalah cara tutorial menggunakan SPSS untuk independent t-test. Berikutnya kita akan masuk ke Mann-Whitney. Mann-Whitney itu digunakan untuk analisis statistika jika data kita tidak terdistribusi secara normal. Nah, Mann-Whitney ini termasuk salah satu statistika non parametrik, ya. Ini penjelasannya. Conducted to analysis to a mean difference between two group of independent data sample wherever data is different in average between group A and group B. Jadi kita ingin membandingkan antara grup A dengan grup B, tetapi datanya itu dia tidak terdistribusi normal. Nah, tadi kan sebagai saya ambil contoh, kalau misalkan kita mau jalan-jalan ke Perigi, kalau jalannya itu namanya tidak rata, kita bisa menggunakan motor trail. Tetapi kalau jalannya rata, kita cukup menggunakan motor matic, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan datanya nggak normal, kita bisa pakai Mann-Whitney seperti itu. Nah, syaratnya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah ini. Kolmogorov, kita melakukan normalitas datanya itu. Kita lihat datanya itu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov kalau lebih dari sama dengan 50 jumlah sampel per kelompok, dan kita bisa menggunakan kurang dari 50. Kalau misalkan kurang dari 50, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Seperti itu. Jika datanya itu lebih atau sama dengan 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,5 tidak terdistribusi normal. Maka harapannya kalau kita mau menggunakan Mann-Whitney, data kita p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan sudah sampai ke tahap analisis, yang kita harapkan datanya itu kurang dari 0,05. Tetapi kalau kita masih sampai ke normalitas, yang kita harapkan datanya lebih dari 0,05, seperti itu.
Nah, ini case-nya yang kedua. Case kedua kita ingin melihat kadar malonaldehid pada kelompok perokok dan bukan perokok. Sama tadi kalau misalkan di sini kalau MDA-nya ini malonaldehid itu kan data yang berupa numerik. Ini masih salah. Sorry. Ya. Ini berupa data numerik. Kemudian smoker dan non smoker dan non smoker itu untuk data yang berupa data nominal, ya, data yang berupa nominal. Kemudian yang kita lihat type of hypothesisnya, tipe hipotesisnya adalah difference atau comparison. Kita ingin melihat perbedaan atau komparasi rata-ratanya. Kemudian juga tipe komparatif komparatif numerik, karena yang kita lihat adalah MDA-nya bukan smoker non smokernya. Kemudian kita apakah datanya berpasangan, tidak berpasangan. Jumlah grupnya hanya 2 antara kelompok perokok dan non perokok. Kemudian yang kita masukkan berikutnya beberapa kali pengukuran, hanya 1 kali pengukuran. Kemudian conclusionnya adalah comparative numeric unpaired to group one time measurement. Jadi sama yang seperti di awal tadi, conclusionnya comparative numeric unpaired to group one time measurement. Jadi analisisnya mau pakai apa? Analisisnya mau pakai apa? Kalau datanya yang kita punya ini ternyata dia terdistribusi normal, ya pakai t-test. Tapi kalau misalkan datanya itu nggak normal, kita bisa pakai Mann-Whitney. Nah, ini sama Open SPSS. Kemudian pada kolom 1 ditulis perokok, 2 ditulis bukan perokok, seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian pada baris kedua ditulis level ditulis MDA. Ya, kemudian klik data view and fill the column. Jadi yang di sini pada baris kedua, kemudian tulis kadar MDA, selebihnya biarin default atau biarin standar, nggak usah diutek-utek, nggak usah dirubah-rubah. Kemudian kita kembali ke variabel view. Nah, di variabel view kita masukkan data kita. Misalkan kita klik 1 untuk yang perokok, yang 2 untuk yang bukan perokok. Begitu seterusnya. Jadi kalau tinggal masukin 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Dan kemudian kita masukkan kadar MDA-nya. Berapa kadar MDA-nya? Oh, pasien nomor 1 kadar MDA-nya 3. Yang pasien nomor 2 kadarnya 1,3. Yang kadar pasien nomor 3 untuk kelompok yang merokok 3,3. Kemudian seterusnya kita masukkan datanya sampai selesai. Berapa jumlah data kita? Ya, kita masukkan semuanya. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian pilih deskriptif, kemudian pilih explore. Nah, di sini kita melakukan analisa normalitas terlebih dahulu. Oke, kemudian masukkan dependent listnya, itu adalah kadar MDA, variabel tergantungnya adalah kadar MDA. Kemudian vector listnya atau faktor independen data independennya kita masukkan ke dalam kelompok. Kemudian klik plot. Kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Klik histogram atau klik stem and leaf yang di sini. Stem and leaf atau histogram boleh, atau dua-duanya juga boleh, tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari kebutuhannya sesuai yang misalkan yang diharapkan oleh dosennya, dosen pembimbing skripsinya seperti apa, atau dosen laporannya yang diharapkan seperti apa, bisa menggunakan histogram atau bisa menggunakan stem and leaf. Kemudian normality plot with testnya itu diklik juga. Kemudian yang kita lakukan adalah klik continue. Nah, ini adalah muncul hasilnya.
Ini akan muncul hasilnya. Nah, kita lihat jumlah data kita ada berapa nih? Jumlah data ada 20. Masing-masing ada 20 kelompok, masing-masing kelompok, misalkan perokok dan bukan perokok, masing-masing ada 20. Sehingga yang kita gunakan adalah apa? Ya, betul sekali. Kita menggunakan Shapiro Wilk. Yang kita lihat adalah yang di sini. Yang ini biarin aja dulu, nggak usah diutek-utek. Oke, next. Kalau dari sini kita comot seperti ini. Nah, sehingga hasilnya kan kurang dari adalah 0,0 ini salah. Hasilnya itu adalah yang ini 0,00. Sehingga yang bisa kita lihat berikutnya di sini 0,00 kita bandingkan dengan 0,05. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil. Sehingga hasilnya bisa kita lihat bahwa data antara kelompok perokok dan bukan perokok itu adalah datanya tidak terdistribusi secara normal. Sehingga kalau datanya itu tidak terdistribusi secara normal, yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Kita nggak bisa menggunakan uji T. Ya bisa, tapi nanti data kita ini harus kita transformasikan, harus kita rubah bentuknya sehingga bisa menggunakan uji T. Karena kaidahnya itu tadi, yang pertama dia tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi kriteria terdistribusi normal itu tadi. Oke. Bagaimana caranya kita melakukan uji Mann-Whitney? Yang pertama kita lakukan adalah ini. Klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric, kemudian klik Legacy Dialog, kemudian To Independent Sample. Kalau sudah, yang kita lakukan adalah seperti ini. Akan muncul Two Independent Sample Test. Nah, test of variable masukkan ke kadar MDA-nya. Kadar MDA-nya kita masukkan ke sini. Kemudian grouping variabelnya, kalian masukkan ke dalam kelompok. Kelompok kalian masukkan grouping variabel. Kemudian yang kalian lakukan berikutnya adalah klik di define groupnya itu. Define group kalian klik. Ya, kalian klik, maka akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kemudian masukkan kodenya itu, satu untuk tidak merokok, yang kedua untuk merokok. 1, 2, kemudian klik continue, maka akan muncul seperti ini. Mann-Whitney test. Mann-Whitney test. Kita lihat di sini mengenai analisis, kita lihat signya di sini 0,116. Bagaimana interpretasinya? Nah, 0,116 itu adalah data untuk dua arah, two-way hypothesis. Sehingga untuk hipotesis satu arahnya kita 0,58 itu 0,058 itu adalah 0,116 dibagi dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini itu hasilnya adalah 0,058. Kita bandingkan juga dengan 0,050. Gimana? Dia lebih besar atau lebih kecil? Ya betul, dia lebih besar. Sehingga dia lebih besar. Sehingga bisa dikatakan secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar MDA pada kelompok perokok maupun bukan perokok. Udah seperti itu aja.
kesimpulannya. Jadi dari data tuh data yang kalian ambil sebegitu banyaknya itu kesimpulannya cuma ini. Ada atau tidak perbedaan antara kelompok perokok dan bukan perokok. Nah, ini caranya. Nah, misalkan ini adalah contoh pelaporan pada data yang data yang tidak terdistribusi pada data yang tidak terdistribusi normal dengan menggunakan mean Whitney. Nah, mean and standard deviation. Nah, kalau di sana kan tadi kita menggunakan mean ya, tapi kalau di sini kita menggunakan median. Kenapa? Mean and standard deviation value are not reported because the distribution of data is not normal. Because they do not represent the data. Jadi mean dan standard deviation itu tidak bisa digunakan untuk data yang tidak terdistribusi secara normal. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan mean dan standard deviation itu tidak merepresentasikan data yang sesungguhnya. Sehingga lebih baik kalau data kita tidak terdistribusi secara normal, ya, kita bisa menggunakan median. Kemudian kita bisa menggunakan standard deviation, kita ganti maksimum and minimum. Seperti itu. Ya, kemudian langsung ke nilai P-nya. Ya, kita kemudian bisa kita lihat nilai P-nya. Nah, interval coefficient intervalnya kan di sini ya, kita laporkan juga 0,116 sampai dengan 0,05. Ini yang kita tampilkan. Ini 0,058. Nah, 0,116 sama dengan 0,058 itu adalah nilai p-value-nya. Ya, itu adalah untuk tes Mann-Whitney. Berikutnya kita akan masuk ke independent test. Independent test data resulting from transformation. Jadi kita mau merubah data kita dari yang awalnya terdistribusi tidak normal, kita rubah dulu menjadi data yang terdistribusi secara normal, sehingga kita bisa menggunakan independent test. Nah, contohnya adalah di sini. Seorang peneliti ingin membandingkan densitas atau kepadatan dari parasit malaria pada pasien yang mendapatkan obat A dengan obat B. Nah, hasilnya ternyata distribusinya nggak normal nih. Nah, kemudian pasiennya menggunakan log 10. Kita rubah dalam bentuk logaritmik. Datanya kita rubah dalam bentuk logaritmik sehingga datanya itu bisa menjadi berbentuk linear. Bukan berbentuk linear. Kok linear jadi kebawa ke farmakokinetik. Jadi datanya bisa terdistribusi secara normal. Next, sama kita lakukan uji normalitas dulu, explore, kita pastikan ternyata karena jumlah sampelnya adalah 40, masing-masing 40, berarti yang kita lihat adalah Shapiro-Wilk hasilnya adalah 0,00. Itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa datanya itu terdistribusi tidak normal. Yang berikutnya, setelah kita memastikan datanya tidak terdistribusi secara normal, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Yang bisa kita lakukan adalah kita klik transform, kemudian klik compute variable, maka akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian yang kita cari adalah di sini. Nah, target variable kita tulis dengan log densitas. Nih, kemudian kita cari function group, kita masuk all semua. Kemudian kita cari log 10. Ini bisa bisa log 10, learn dan lain sebagainya. Tinggal tergantung kita mau fungsi apa yang mau kita gunakan. Nah, kemudian numeric expressionnya kita tulis LG10
LG 10 dalam kurung densitas. Kita lihat. Kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul satu kolom baru lagi yang namanya log densitas. Log densitas. Oke, log densitas itu dari mana? Dari densitas itu yang kita logkan. Log 9,12 itu akan menghasilkan ini, 140 akan menghasilkan ini, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah kita menguji lagi apakah log densitas itu sudah linear atau belum. Bukan linear. Apakah sudah normal atau belum distribusinya? Oke. Kalau sudah normal atau belum, normal atau tidaknya kita lihat di sini. Kemudian kalian masukkan seperti tadi kalau yang awal tadi kita melihat memasukkan adalah densitas, kemudian kita rubah. Kita masukkan ke log densitasnya ini. Dependent listnya itu kita rubah dengan log densitas ini. Kita rubah dengan log densitas. Kemudian plotnya biarin aja, nanti masih sama aja juga nggak apa-apa, yang masih sama kita lakukan yang sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Maka berikutnya yang muncul adalah seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini. Berarti kan 0,259 itu sama 0,847 itu kan sudah lebih besar daripada 0,05. Sehingga yang kita yang kita lakukan, datanya sudah bisa terdistribusi secara normal. Pak, kalau misalkan Shapiro Wilk-nya tadi kurang dari 0,05 Pak, bagaimana? Ya kita rubah lagi, kita transformasikan lagi. Misalkan tadi dari log kita rubah dalam bentuk len, atau kita rubah dalam bentuk yang lainnya, ya, sehingga kita dapatkan data yang terdistribusi normal. Pak, tapi sudah sampai 10-20 kali saya rubah Pak datanya Pak. Dari dari bentuk logaritmik dalam bentuk len, dalam bentuk yang lain-lainnya bagaimana Pak? Ya berarti datamu sudah tidak bisa dinormalkan, tidak normal. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan uji non parametrik. Dalam hal ini kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan kita tinggal melakukan uji T. Caranya gimana? Ya masih sama seperti yang tadi. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Kemudian 1 dan 2, satu untuk obat A, yang 2 untuk obat B. Kemudian klik OK. Nah, ini yang muncul di sini. Di sini. Berarti datanya itu, berarti kan hasilnya kan 0,621, 0,05. Hasilnya gimana Pak ini kesimpulannya? Kesimpulannya ini 0,62 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Yes, lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa antara obat A dengan obat B itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penurunan densitas malaria pada pasien. Gitu. Udah gitu aja kesimpulannya. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara obat A dan obat B. Seperti itu. Itu adalah kesimpulannya dalam dalam kadar dalam densitas malaria yang ada di dalam pasien. Udah. Sehingga yang berikutnya kita lakukan adalah bagaimana cara melaporkannya. Nah, ini adalah cara melaporkannya. Jadi kalau melaporkannya kita bisa menggunakan dalam bentuk log, dalam bentuk lognya. Ini adalah perbandingan log densitas, ya, log densitas. Kalau ini dalam bentuk logaritmiknya. Kalau yang ini itu dalam bentuk geometriknya, rata geometriknya. Ya, nanti dari sini kita rubah lagi dalam bentuk kita anti-logkan 3,10 itu kita anti-logkan, maka akan ketemu seperti ini. Kita anti-logkan.
Nah, di sini biasanya juga kalau misalkan dalam bentuknya seperti ini kan juga berbeda ya. Itu kasih keterangan, kasih tanda bintang, biasanya kasih tanda bintang, kasih keterangan. Nah, ini nilai p-value-nya tetap sama kita rubah, tetapi p-value-nya itu kita tulis dari uji yang tidak uji yang tidak berpasangan seperti ini. Nah, p-value-nya itu kita munculkan dari bentuk data yang uji T tidak berpasangan. Seperti itu. Oke, itu adalah tugasnya. Tugasnya itu adalah data dari saya. Kemudian ini adalah tugas yang ada yang bisa kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan 7 kali 24 jam setelah pertemuan ini. Ya. Ini ketentuannya, ini tugasnya. Untuk file Excel-nya, untuk data pasiennya itu sudah saya masukkan di Google Classroom. Nanti bisa kalian download atau bisa kalian unduh dan bisa kalian kerjakan dengan menggunakan SPSS yang ada. Nah, ini contohnya, misalkan Abdel, seorang mahasiswa semester akhir, melaksanakan penelitian di Laboratorium Stikes Karya Putra Bangsa dengan membandingkan kadar pewarna makanan pada kerupuk yang dijual di Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan yang dijual di luar Kabupaten Tulungagung. Bagaimana kadar pewarna makanan yang dijual di Tulungagung dibandingkan dengan yang di luar Kabupaten Tulungagung. Itu kita bisa membandingkannya. Nah, yang kedua, beberapa peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat apakah edukasi dengan media audio video itu lebih baik daripada menggunakan leaflet dalam meningkatkan skor kepatuhan minum obat pasien hipertensi di Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, peneliti membutuhkan 200 pasien untuk penelitian ini. Dengan datanya ini ada di Excel. Jadi semua datanya ada di Excel, ada di Classroom, nanti bisa kalian download. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.